Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fase B kelas 4 materi fikih, temanya yaitu perbedaan pendapat tentang batas mengangkat tangan saat takbiratul ihram dalam melaksanakan sholat. Baik, apa kabar adik-adik? Meskipun kita belajarnya secara daring ya, karena Bapak Ibu gurunya sedang melaksanakan workshop ya, tapi adik-adik tidak mengurangi semangat belajarnya ya meskipun daring. Nah, tapi di sini juga meskipun daring, nah ada Nanda Aulia nih rajin sekali datang ke rumah Bu Guru nih. Baik, sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran kita mendapat keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Baik, Ananda Aulia, silakan pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Terima kasih Ananda Aulia sudah memimpin doanya ya. Baik, Ibu juga akan menyapa adik-adik yang ada di rumah ya. Nih, jangan lupa untuk absennya silahkan diisi di kolom chat ya. Silahkan isi hadir ya. Nah, jadi Ibu nanti kelihatan siapa yang hari ini tidak mengikuti pembelajaran melalui Zoom ya. Baik. Nah, capaian pembelajarannya yaitu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Nah, tujuan pembelajaran yang sekarang akan Ibu sampaikan yaitu tentang taat beribadah dan bertanggung jawab. Nah, di sini taat beribadah, di sini sudah ada foto-foto teman-teman kita ya. Nih, kakak kelas 6 sedang melaksanakan sholat fardu. Apalagi ini anak kelas 4 juga sekarang sudah dikenalkan tanda-tanda usia balik. Jadi harus tahu kewajiban setelah usia balik itu atau dewasa itu apa saja ya. Nah, yang pertama adalah sholat fardu. Yang kedua, menutup aurat. Nah, makanya adik-adik, nah yang belum menggunakan kerudung atau jilbab boleh mulai sekarang belajar memakai kerudung ya, belajar memakai baju yang panjang ya. Nah, yang ketiga yaitu mencari ilmu. Kenapa harus mencari ilmu? Karena ini cocok sekali bagi adik-adik yang baru mau menyambut usia balik. Nah, di situ nanti adik-adik ketika belajar fikih atau melaksanakan ibadah, adik-adik itu akan banyak menemui perbedaan-perbedaan ya dalam melaksanakan ibadah. Nah, adik-adik itu harus tahu ya. Jadi mana yang adik-adik harus laksanakan, yang mana yang harus dipegang. Yang jelas, yang benar itu yang ada dasar hukumnya dan ada dalilnya yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti itu ya.
di sini nih udah ada contoh-contohnya nih ketika mengangkat tangan saat takbiratul ihram. Nah, di sini kan tadi temanya Ibu ambil yaitu tentang perbedaan pendapat tentang batas mengangkat tangan saat takbiratul ihram dalam melaksanakan sholat. Sebetulnya perbedaan ketika melaksanakan sholat itu banyak sekali gitu ya. Namun untuk adik-adik, untuk pengenalan cukup satu dulu aja ya, pahami dulu aja satu, yaitu tentang batas mengangkat tangan saat takbiratul ihram dalam melaksanakan sholat. Nah, di sini juga, batas yang gambar yang Ibu sampaikan di sini juga ada dasar hukumnya. Nah, dalilnya hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini bisa Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Malik bin al-Huwairisi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kabara rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunaihi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhaziya bihima uzunaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqala sami'allahu liman hamidah fa'ala misla zalika rawahu Muslim. Yang artinya dari Malik bin Al-Huwairis bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika bertakbir mengawali sholat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Ketika ruku mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Dan ketika bangun dari ruku beliau mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, juga melakukan hal seperti itu. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, ini gambar-gambarnya ya sudah Ibu tayangkan. Nah, di sini juga ada video projectnya. Nah, di sini nanti sama adik-adik boleh nanti linknya sama Ibu di-share, nanti sama adik-adik boleh ditonton ya, dilihat YouTube-nya. Nah, di sini kan ada gambarnya juga, ada foto-foto adik-adik nih ketika melaksanakan sholat duha berjamaah di sekolah. Nah, karena adik-adik sudah tahu perbedaan batas mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam sholat, dan tadi sama Ibu udah dilihatkan ya gambar-gambarnya, bahkan ada link videonya juga ya, nanti sama adik-adik dilihat juga ya link videonya. Nah, adik-adik selanjutnya mengerjakan lembar kerja peserta didik. Jangan lupa kasih nama dan kelas, karena di kelas 4 ini kan ada 3 rombel ya, ada kelas A, B, dan C. Makanya jangan lupa kasih kelasnya. Kalau kelas 4A silahkan tulis kelas 4A, dan kelas B dan C juga silahkan ditulis ya, biar tidak tertukar. Nanti Ibu bingung dong menilainya kalau tidak dikasih nama dan kelas ya. Nah, LKPD-nya yaitu membuat project. Nah, buatlah poster atau gambar orang yang sedang mengangkat tangan ketika takbiratul ihram dalam sholat fardu. Nah, alat-alat yang harus disiapkannya apa aja ya? Nah, yang pertama kertas manila. Tahu kertas manila? Apa itu? Pinter. Ananda Aulia hebat ya, pinter, katanya kertas karton. Iya betul, 100 buat Aulia. Nah, yang kedua ATK. ATK itu? Pinter ya, alat tulis kerja atau alat tulis kantornya. Ini sesuai yang dibutuhkan oleh adik-adik ya. Nah, ada pensil, ada penggaris, ada penghapus, dan lain-lain sesuai yang dibutuhkan ketika adik-adik membuat poster. Dan yang ketiganya alat pewarna biar bagus gambarnya, nanti diwarnain juga, boleh oleh krayon, spidol, pensil warna, atau dan lain-lainnya ya. Nah, tadi kan gambar-gambarnya sudah ada ya. Nah, adik-adik silahkan kerjakan secara berkelompok. Nanti hasilnya sama adik-adik bisa dipresentasikan ya.
hasil proyeknya. Dan nanti ketika di akhir semester di expo, proyeknya bisa ditampilkan juga ya, dipajang nanti proyeknya ya. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, materi hari ini dicukupkan sampai di sini. Karena kita tadi diawali dengan berdoa, maka kita ditutup juga dengan doa sesudah belajar. Nah, kebetulan di sini ada Ananda Aulia mendampingi Ibu Guru. Yuk, silakan Nanda Aulia, pimpin lagi doanya. Doa sesudah belajarnya. Silakan Nanda Aulia. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya, Maha suci Engkau, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Terima kasih Ananda Aulia sudah memimpin doanya tadi ya, memimpin doa sesudah dan sebelum belajarnya ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya materi dari Ibu dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.